Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria diterbitkan, tanah di Indonesia terjadi dualisme, di mana di satu sisi berlaku suatu hukum adat untuk masyarakat pribumi, masyarakat asli Indonesia, tapi di sisi lain berlaku hukum perdata Belanda. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai dualisme atau pluralisme yang akhirnya mewujudkan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria diterbitkan, tanah di Indonesia terjadi dualisme, di mana di satu sisi berlaku suatu hukum adat untuk masyarakat pribumi, masyarakat asli Indonesia, tapi di sisi lain berlaku hukum perdata Belanda yang dikenalkan sejak tahun 1848 Burgerlijk Wetboek atau kita juga mengenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ juga diatur mengenai hak-hak atas tanah yang kita sering mendengar dengan nama eigendom, erfpak, opstal, dan lain-lain. Yang terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria adalah dualisme tadi. Nah, di antara dualisme hukum yang ada, kita juga bisa melihat bahwa ada ketentuan pelengkap yang juga ikut masuk di dalam dualisme hukumnya tadi. Di antaranya adalah hukum mengenai antar golongan, di mana ada pembagian mengenai golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan juga golongan Bumi Putra. Juga ada pengaturan mengenai hukum tanah swapraja, di mana ada hak-hak atas tanah yang diterbitkan atas ketentuan raja di Indonesia, seperti misalnya hak Grand Sultan yang kita dengar di beberapa daerah. Nah, pluralisme dan dualisme itu terjadi sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, pada saat 24 September 1960, di mana Undang-Undang Pokok Agraria diterbitkan, maka terjadilah unifikasi hukum, di mana hukum Belanda, hukum perdata Belanda, dan segala hak-hak atas tanah menjadi tidak berlaku, dan hak-hak atas tanah yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintahan Belanda pada saat itu dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, tentunya ini adalah kebanggaan bagi negara kita tercinta. Dengan adanya unifikasi, maka tidak ada lagi hak-hak lain yang dikenal selain dari hak-hak atas tanah yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, apa yang sebetulnya menjadi fungsi dari Undang-Undang Pokok Agraria? Tadi telah saya katakan sebelumnya bahwa ada dualisme, pluralisme, lalu menjadi unifikasi. Nah, jadi salah satu fungsi dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama, menciptakan unifikasi, serta kodifikasi hukum agraria nasional yang didasarkan pada hukum tanah adat. Nah, hukum tanah adat mempunyai peran yang sangat penting saat itu, karena sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, hukum adatlah yang berlaku di antara masyarakat Indonesia. Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria, dengan berjalannya waktu, dengan terbitnya perangkat-perangkat hukum sebagai peraturan pelaksanaan dari hukum pertanahan yang ada, maka hukum adat sepanjang memang sudah diatur berlainan, pelan-pelan perlu mengikuti perangkat-perangkat hukum yang telah diatur di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, fungsi dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah mengadakan unifikasi hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah melalui ketentuan-ketentuan konversi. Nah, unifikasi hak-hak atas tanah ini adalah untuk meniadakan hak-hak perdata Belanda, dan sebagai akibatnya dengan Undang-Undang Pokok Agraria ini, maka hak-hak Belanda itu dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dan hak-hak atas tanah yang kemudian dikenal di Indonesia adalah berdasarkan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, bukan lagi merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sebelumnya dibawa oleh pihak Belanda yang kemudian kita adopsi di dalam sistem hukum Indonesia pada saat kemerdekaan. Dan fungsi Undang-Undang Pokok Agraria yang ketiga adalah untuk meletakkan landasan hukum untuk pembangunan hukum agraria secara nasional. Nah, selain fungsi dari Undang-Undang Pokok Agraria, tujuannya adalah tentunya sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara, petani, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua adalah untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.